Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma waj'alni minas salihin, amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini melanjutkan dari pembacaan kitab penjelasan dari hadis arba'in yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita sedikit ulang, pada pertemuan sebelumnya itu adanya perbedaan antara ibadah dengan kebiasaan. Nah, letaknya hanya di niat saja. Kebiasaan kalau lu bisa simpulkan ya, itu intinya tidak berdosa. Misalkan tadi kan kita tidak makan ya, tapi mungkin tidak menyadari bahwa itu misalkan untuk ibadah tidak berdosa ya kan. Namun ya sayangnya itu kita hanya dapat kenyangnya saja, namun pahalanya tidak. Nah, seperti itu. Sedangkan orang yang niatnya makan karena menjalankan perintah Allah, maka tentunya yang pertama didapat, kan kita niat dulu, berarti kan belum makan. Berarti karena sudah niat menjalankan perintah Allah, hal yang pertama kita dapat pastilah pahala. Itu sudah yakin, kita yakini bersama, pahala sudah kita dapat. Dan setelah kita makan, nah tentu kebalikannya apa? Tentu setelahnya itu pasti kenyang. Nggak mungkin lapar kan? Orang makan ya pasti kenyang. Nah itu, jadi dua, pahala, kenyang. Nah, sedangkan yang makan biasa hanya untuk syahwatnya saja, kesimpulannya kan ya karena dia tidak berniat itu menjalankan perintah Allah, ya nggak berdosa, namun nggak dapat pahala, tapi ya setelahnya kenyang. Nah seperti itu. Atau banyaklah Pak, dalam kehidupan sehari-hari itu intinya seluruh perbuatan kita itu, seluruh amalan itu bernilai ibadah apabila kita menyadarinya. Ya contohnya mulai dari mandi, bekerja. Nah itu kan bekerja ya paling menyadarinya itu sedikit aja. Waktu yang kita waktu yang kita sisihkan untuk menata niat itu sebentar saja, nggak perlu lama-lama juga kan. Dan ada satu sih Pak, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Jadi kalau buka di kitab tafsir Al-Baydawi, nah itu kitab tafsir yang mengedepankan penjelasan dari sastra atau kaidah bahasa Arabnya. Nah itu kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah bismi itu adalah huruf jar. Nah bi itu tidak bisa berdiri sendiri Pak, pasti ada kata kerja yang mengikutinya. Nah, kata kerja yang mengikutinya itu ya, ada dari sebagian ulama nahwu bilangnya abtadi'u, aku memulai. Jadi andakannya itu di ujung. Jadi Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Artinya dengan menyebut nama Allah aku memulai. Tapi di dalam tafsir Al-Baydawi itu lebih condongnya bahwa kata kerjanya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Contoh misalkan kita sedang baca buku, berarti di ujungnya itu letaknya adalah aqra'u, aku membaca. Nah, jadi lengkapnya itu kalau kita sedang membaca buku, misalkan ya, kita memulai dengan bismillah, itu Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Maknanya apa? Dengan menyebut nama Allah, aku membaca. Dan itu secara tidak langsung menurut ulun ya pribadi itu adalah niat. Nggak perlu lagi kita
aku membaca ini karena Allah. Cukup bismillahirrahmanirrahim itu sudah mewakili niat. Dengan menyebut nama Allah, aku membaca. Atau misalkan mencuci pakaian di rumah misalkanlah, biar memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, berarti aghsilu, aku mencuci. Ya, aghsilu malabis misalkan. Enggak, maksudnya tuh bahasa Arabnya nggak usah disebutin. Cuman udah maknanya tuh udah jelas, lengkapnya itu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah aku mencuci pakaian. Nah, itu secara tidak langsung kebiasaan kita itu akan bernilai ibadah hanya dengan sedikit pergeseran makna, sedikit dengan adanya penataan niat saja. Nah, seperti itu Pak. Jadi dengan cukup bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu kalau misalkan ulun kada tahu bahasa Arabnya ini kayak apa. Kada, itu sudah apa ya, kata kerjanya itu secara kaidahnya sudah ada letaknya di situ. Ya, dia namanya mahdzub, tersembunyi. Tersembunyi itu untuk apa Pak? Supaya fleksibel. Nggak disebutkan. Misalkan seandainya ayatnya itu kokoh ya, bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Nah, berarti nggak bisa lagi dong digunakan untuk yang mencuci atau yang apa. Nah, seperti itu. Dia ada kata kerjanya itu, alasan kenapa salah satunya di mahdzub atau disembunyikan itu supaya penggunaannya itu fleksibel, Pak. Nah, itulah keindahan dari susunan bahasa, dan ya namanya juga bahasa mukjizat kan. Baik. Nah, itu sedikit saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala musannifu rahimahullahu taala. Nah, ini warrajulu akharu labisa thauban jadidan yuradu an yataraffa'a bi thiyabihi. Nah, ini ada seorang pemuda, yang lainnya sambungan dari contoh semalam. Ada yang menggunakan pakaian baru ya dengan niat untuk menyombongkan diri. Ya, menggunakan pakaian ini untuk menyombongkan diri. Dia menggunakan pakaian baru, niatnya untuk menyombongkan diri. Itu satu pemuda. Kemudian fahadha ya. Fahadha la yu'zaru ya. Bentar, menggunakan pakaian baru, maka dia tidak akan mendapat pahala. Ya, ini la yu'zaru, maka dia tidak mendapat pahala. Wa akharu labisa thauban. Nah, jadi dan yuradu an ya'rifan nasu qadra ni'matillahi alaihi wa annahu ya ghaniyun fahadha yu'jaru. Nah, di sini contoh yang kedua adalah ada seorang pemuda yang menggunakan pakaian baru dengan niatnya itu adalah untuk an ya'rifa. Ya'rifa itu memperkenalkan, tapi intinya tuh menampaikan, menunjukkan bahwasanya aku nih loh diberikan Allah nikmat yang banyak. Nah, fahadha yu'jaru, maka ini apa? Dapat pahala. Nah, artinya kita tidak bisa menjasa seseorang pada saat dia menggunakan ketujuh, menggunakan mobil mewah atau barang-barangnya tiap hari ganti baju. Kita nggak bisa menjasati seseorang pian ria, pian anu, enggak. Di sini dari penjelasan kitab ini bahwasanya orang yang menunjukkan kepada orang dengan maksud bahwa nih aku nih mendapatkan nikmat, bersyukur atas nikmat Allah, makanya kuperlihatkan ini kepada manusia dengan mengharapkan bahwasanya menunjukkan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Nah, di sini berpahala. Beda yang tadi, yang satu menggunakan pakaian untuk sombong, yang satu menggunakan pakaian untuk menunjukkan bahwasanya nikmat Allah itu kepadaku tuh banyak. Alhamdulillah. Jadi ya dipakai. Jadi kalau kita punya sesuatu itu, misalkan yang baru, kadang jujur aja, kadang misalnya kita pakaian baru tuh koler memakai kan, tiap hari karena disambat orang apa? Disambat orang sombong, koyo, misalkan seperti itu kan. Nah, tapi kan tujuannya di sini dia untuk menunjukkan kepada manusia, aku nikmatnya banyak. Nah, jadi kan ya itu fenomenanya pada saat orang ketujuh berganti-ganti tiap hari, lalu aja soyo benar lah tiap hari jar berganti. Mbah atau misalnya berganti mobil, memang bujur mobilnya, iya kan? Wajar lah dia menggunakannya, itu menggunakan nikmat dan rezeki. Jadi kalau misalkan kita kadang jujur aja misalnya bisi pakaian, kalau namanya rezeki itu adalah yang sudah digunakan kan Pak. Rezeki itu Allah kasih kita rezeki,
terus kita beli baju, ya gunanya untuk dipakai, bukan untuk ditumpuk di lemari. Jadi kalau misalkan pengen besi banyak baju, terus bajunya yang sebuting itu aja pengen pakai, berarti kan nanti ya bahayanya kan, kenapa nikmat yang aku berikan nggak digunakan seperti itu. Dan yang paling mudahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, aku menggunakan baju ini karena Allah, udah selesai. Nggak usah lagi yang mikirnya aneh-aneh gitu. Warajulu akharu labisa yaumal jum'ah ahsana thiyabihi li'annahu yaumul jum'ah hadza adatun. Nah, ini ada seorang pemuda lainnya yang menggunakan pakaian di hari Jumat, pakaian terbaik ahsana, ya, dikarenakan hari ini hari Jumat. Hadhihi adatun, ini adalah kebiasaan. Jadi ini maksudnya gini Pak, ada orang menggunakan pakaian baju itu karena ya udah hari ini hari Jumat aja, seperti itu aja ya apanya ya. Tapi kan tadi adat tadi apa, nggak berdosa kan Pak, jatuhnya nggak berdosa. Nah, jadi intinya dipahaminya bukan berarti adat itu kita di sini berdosa, enggak, ini enggak berdosa. Kemudian wathani labisa ahsana thiyabihi ta'assiyan bin niyati sallallahu alaihi wasallam fahadhihi ibadatun. Dan orang yang kedua ini menggunakan baju terbaik, ya, itu untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadhihi ibadatun. Artinya hampirnya dikit aja Bang yang sebuting itu karena hari Jumat aja, ya kan, yang sebuting itu meneladani Rasulullah, ya kan. Ya kurang lebih Jepang hampir tipis-tipis aja nih. Yang sebuting kan hari Jumat itu kan memang disunahkan juga pakai baju putih misalkan. Ya intinya, nah yang kedua ini dia memakai baju untuk meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini ibadah. Wa ala hada fakis, dan nanti ada yang contoh yang lainnya. Nah, jadi itulah Pak salah satu contoh yang beliau sampaikan di kitab ini tentang perbedaan antara kebiasaan dengan ibadah. Baik, kita lanjutkan tamyizul ibadah, ya, ba'dihha min ba'du misaluhu. Nah, ini yang membedakan ibadah dengan sebagian ibadah lainnya. Jadi yang membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Rajulun yusolli raq'ataini yanwi bidzalika at-tatawwu'a. Nah, ini ada seorang pemuda, ya, dia sholat 2 rakaat dengan niat, ya, sholat sunnah. Wa akharu yusolli raq'ataini yanwi bidzalikal fariidhah. Nah, yang kedua itu dia sholat 2 rakaat dengan berniat untuk sholat wajib. Fal amalani, maka kedua amalan ini tamyizu bin niat, maka kedua amalan ini nanti akan dibedakan daripada niat. Nah, jadi kan yang membedakannya nanti apa? Niat kita. Dan kita sudah sepakat di buku ini bahwa niat itu letaknya kan di dalam hati. Nah, itu tidak diucapkan. Nah, kan seperti itu. Hadza nafalun wa hadza wajibun. Ini yang sunnah sholatnya nanti, dan ini yang wajib. Dan itu semua itu nanti akan dibedakan oleh niat. Dan yang mengukurnya kita masing-masing. Ya, kita menyadari nggak sebelum kita sholat itu ada penataan niat, nah itu aja. Dan niatnya kan letaknya di dalam hati, seperti itu. Wa ala hadza fakis. Ya, dan ini, dan nanti ada yang contoh yang lainnya. Idzan maqsudu bin niyati, nah, maka jika apa yang dimaksud dengan niat, ya, tamyizul ibadati ba'diha min ba'din kan nafali ma'al faridati. Nah, ini yang dimaksud dengan untuk apa ya, tujuan daripada niat itu adalah untuk membedakan nanti ibadah dengan sebagian ibadah yang lainnya, seperti yang ibadah sunnah atau ibadah wajib. Au tamyizu, yang membedakan nanti al-ibadah min adat, atau yang membedakan nanti dengan ibadah dengan kebiasaan. Jadi mudahnya itu bahwasanya niat itu nanti akan membedakan mana sih yang wajib, mana yang sunnah, mana yang kebiasaan, mana yang
ibadah. Nah, seperti itu. Dan intinya Allah tuh sebenarnya pengen seluruh perbuatan kita itu ya bernilai ibadah. Nah, itu dengan cara menyadari bahwasanya kebiasaan kita itu adalah ibadah. Bersih-bersih, ganti pampers anak pun kalau dimulai dengan bismillah, hal yang tidak kita sadari, yang rutinitas, nah itu bernilai ibadah apabila kita memulainya. Dan mulainya itu dia dengan niat tadi. Nah, wa'lam anna niyata mahalluha al-qalbi, dan ketahuilah bahwa letaknya niat itu ya di dalam hati. Wala yuntaqu biha itlaqan, dan tidak diucapkan biha dengan niat tersebut ya sama sekali. Jadi beliau sampaikan di sini ya tidak diucapkan sama sekali. Li'annaka tata'abbadu liman ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dikarenakan ya kamu sedang beribadah kepada ya Tuhan yang mengetahui pengkhianatan kedua buah mata. Maksudnya pengkhianatan kedua mata tuh Bapak sering dengar kan istilah air mata buaya. Nah, atau gini Pak, ya Allah itu mengetahui pengkhianatan. Jadi contohnya ulun apa ya, banyak ada kasus-kasus di luar sana yang mungkin Bapak mungkin pernah dengar berita terjadi kasus pembunuhan, ya kan? Wah, waktu dimakamkan, misalkan korban, misalnya kita anggaplah korbannya suami, ya kan? Pasti istri nangis di depan makam gitu. Ternyata kesimpulannya sang istri ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu kan pengkhianatan kedua buah mata. Mata itu bisa mengkhianati, tapi Allah tidak. Di sini maksudnya dijelaskannya, kita itu sedang beribadah kepada Tuhan yang mengetahui pengkhianatan kedua buah mata kita. Jadi nggak perlu, kata beliau, diucapkan lagi niat tersebut. Ya, wa ma tukhfis sudur, dan mengetahui rahasia apa yang ada di dalam dada. Wallahu ta'ala alimun bima fi qulubi ibadihi. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi itu mengetahui dengan apa yang ada di dalam hati hambanya. Walasta turidu an takuma baina yaday min la ya'lamu hatta taqulu atakallamu bima anwi liya'allama bihi. Dan kamu sedang tidak berhadapan dengan Allah dengan Rob yang tidak mengetahui, sehingga kamu bicara atau katakan dengan niat agar supaya diketahui. Jadi kita itu, kata beliau tuh disampaikan, kamu tuh sedang beribadah kepada Rob yang intinya sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi pengkhianatan mata kita. Karena barangkali boleh jadi kita bisa menipu manusia ya tadi dengan mata. Nah, untuk sementara seandainya nggak ada proses, mohon maaf yang kayak kasus tadi, nggak ada proses penyelidikan, nggak ada proses apa, ya udah pastilah orang-orang berpikiran bahwa sang suami misalkan kenapa gitu kan, ternyata istrinya sendiri yang, mohon maaf ibu, yang melakukan misalkan seperti itu ya. Nah, tapi Allah tidak. Allah mengetahui apa yang menjadi pengkhianatan kedua mata kita dan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, sehingga kita tidak perlu mengucapkan bahwasanya aku berbicara nih niat supaya aku diketahui oleh Allah. Karena Allah sudah tahu, nggak perlu pengen kita ucapkan, udah Allah sudah tahu. Ya. Innama turibu antakib, ulang lagi. Wa ya'lamu mutaqallabaka wa madiyaka, dan Allah mengetahui gerak-gerikmu dan mengetahui masa lalumu, wa hadiraka, dan masa sekarang. Nah, yaitu Allah udah ketahui rahasia di dalam hati kita, udah mengetahui pengkhianatan mata kita, gerak-gerik kita, masa lalu kita, bahkan masa sekarang kita. Jadi mau apa? Mau gimana lagi kita mau beralasan misalkan saya harus ucapkan ini biar Allah tahu tuh bahwa saya ini sedang sholat zuhur, saya sholat apa seperti itu, Pak. Ya.
Walihada lam yarid ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi ya ridwanullahi alaihim annahu kanu yatalaffazuna bin niyati walihada fannutqi biha sirran aw jahron bid'ah. Dan tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sahabat ya bahwasanya mengucapkan niat ya, mengucapkan niat itu dengan sir. Ya, sir itu yang halus, yang gemet, nah. Dan jelas, jahar dengan jelas. Sehingga beliau katakan ini bid'ah. Mohon maaf juga kalau misalkan pian ada baca-baca yang referensi lain. Nah, ini kan ulun kan cuman membahas dari satu buku. Jadi gini, Pak. Setelah kadang mempelajari itu jujur aja, kadang ulun takut juga menyalahkan orang, karena jujur pada saat kita berkecimpung dalam dunia, misalnya kita baca buku itu kan, jadi ilmu itu luas, Pak. Tuh ilmu. Nah, atau ilmu itu ibaratkan tuh samudra. Jadi pada saat kita udah masuk ranah ilmu itu, ulun jujur, satu buku aja kitab aja nggak ada tuntung. Jadi kadang-kadang kalau kita nyalahin orang itu, misalkan kalau kita nggak sependapat, ya udah. Kadang tuh lebih enak diam, gitu. Lebih enak tuh paling diam. Karena jujur, Pak, nggak akan mampu mengarungi, dan umur kita itu sedikit, dan jujur ya Julun, satu kitab aja nggak tuntung baca. Apalagi orang yang mungkin yang mereka berpendapat ini kan banyak referensi buku kitab-kitab itu kan. Dan kalau ibaratkan tuh jujur aja, misalkan di universitas ya Pak, di universitas itu kan universitas. Wah itu tuh kalau kita sudah masuk itu berbagai macam cabang ilmu. Kira-kira adalah dari seluruh orang, adalah satu orang di Banjarmasin ini yang sudah menamatkan seluruh fakultas. Habis itu ke cabang-cabangnya. Wah, itu saking luasnya ilmu. Dan jujur kalau misalkan ya alhamdulillah ulun ya diberi kesempatan nyambung lagi kuliah juga ya, di program Magister Ilmu Tafsir Al-Quran walaupun online. Iya makin Pak, pokoknya jujur aja ibarat S1, S2, mohon maaf ya mungkin ada yang di sini yang S3, kadang kita kan cuma hanya satu fokus ilmu, walaupun dibilang sudah doktoral, jujur aja kayak makin sempit, ilmu itu makin sempit. Nah jadi pada saat melihat kadang menyikapi perbedaan-perbedaan itu, ya ulun lebih asiknya dengan ya cari tahu lah, baca-bacalah referensi seperti itu. Dan kebetulan ya di kitab ini ya disampaikan bahwasanya niat itu disampaikan di sini bid'ah. Tapi ya kalau kita melihat perbedaan ya mohon maaf ya udah, kalau kita nggak sependapat, kalau bagusnya itu cari referensi mereka, pelajari juga. Kalau dan kita pilih yang mana yang kita yakini. Ya seperti itu. Dan kebetulan ini, tapi ya ini yang ulun pakai misalkan seperti itu. Tapi nggak bentur mereka yang melaksanakan. Nah di sini ada satu faedah juga. Beliau kan milihnya menyatakan ini di sini ada bid'ah karena tidak dilakukan oleh sahabat. Nah di kalimat sebelumnya adalah khilafan. Nah ada perbedaan. Nah walaupun beliau memilih pendapat ini, tapi beliau mengakui adanya perbedaan. Nah khilafan liman qala man ahlil ilmi, adanya perbedaan dari sebagian para ulama ya, innahu yantiqu biha jahron, bahwasanya ada yang mengucapkannya dengan jahar ya, dengan keras. Wa ba'duhum qala, dan sebagian yang lain mengucapkan biha sirron ya. Wal'allu dzalika min ajlin an yutabiqal qalbu lisan, dan alasan mereka mengucapkan itu agar bersesuaian antara hati dengan ucapan. Itu alasan. Tapi di sini di kitab ini beliau sampaikan, beliau mengambil pendapat yang tidak diucapkan, tetapi tidak menyampingkan pendapat ulama lain yang mengatakan ada yang jahar, ada yang sir, tapi dengan alasan tadi untuk bersesuaian antara hati dengan ucapan itu sekira sinkron ya, katanya seperti itu. Nah nanti Bapak referensi cari lagi yang kan
tinggal dipilih aja keyakinan kita yang mana. Ya, tanpa adu argumen-argumen yang asik-asik belajar aja. Sibukkan diri kita dengan belajarannya. Ya subhanallah, aina Rasulullah an hada. Nah, beliau tulis di sini, Pak. Wahai yang Allah yang Maha Suci, di mana Rasulullah dalam masalah ini? Lau kana hada ya min syari'ir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la fa'alahu huwa bayannahu linnasi. Kalaulah ya ini adalah sesuai dengan syariat, mengucapkan niat itu ya tentulah sudah dijelaskan kepada manusia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya intinya beliau berpendapat tidak diucapkan. Ya kalau seandainya ini sudah sesuai dengan syariat, tentulah Rasulullah pasti sampaikan seperti itu. Tapi tidak memungkiri tentang adanya perbedaan pendapat. Nah, kemudian wa yudhkaru anna amiyan min ahli Najd ya kana fil Masjidil Haram arada an yusalli salatal dhuhri wa ila janibati rajulun la ya'rifu illa jahra bin niyat. Nah, ini ada suatu ketika beliau sampaikan ada orang awam dari Najd ya datang ke Masjidil Haram untuk sholat zuhur ya. Kemudian kemudian orang Najd itu duduk di samping seorang pemuda. Namun pemuda tersebut tidak mengerti bagaimana caranya berniat. Maksudnya itu kan tadi beliau ini kan sudah sampaikan tuh bahwa niat itu di dalam hati. Maksudnya sampaikan. Jadi ada orang Najd sholat zuhur di Masjidil Haram di samping orang. Kayaknya menurut beliau nih nggak tahu bagaimana caranya berniat. Tadi kan niat di dalam hati. Nah, walamma uqimat salat zuhri qala ar-rajulu alladzi kana yantiqu bin niyat. Nah, ini bahwasanya ketika iqamah dikumandangkan, iqamah salat zuhur dikumandangkan, orang yang pemuda tadi berkata ya, Allahumma inni nawaitu an usolli salatal zuhri. Ya, bahwasanya ya Allah, ini sungguh aku ya berniat untuk sholat zuhur arba'a raka'atin lillahi ta'ala, 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Khalfa imamal Masjidil Haram, yaitu dia berada di belakang Imam Masjidil Haram. Walimada arada an yukabbir qala lahu amiyu. Kemudian pada saat ingin mengangkat takbir, orang Najd tadi, yang orang Najd itu orang awam, berkata, isbir ya rajul, sabar wahai pemuda. Nah, baqiya alaika an tuhaddida at-tarikha. Kamu lupa memastikan tanggalnya. Kamu lupa untuk memastikan tanggalnya. Al-yaum, harinya, wasyahr, bulannya, dan wasanah, dan tahunnya. Habis itu mbah dijawab oleh orang Najd itu berucap nangka itu, fata'ajjaba, takjub. Maka yang orang rojul tadi takjub, heran, hilah bujur pulang. Kada lengkap aku mengucapkan. Maksudnya itu, tadi kan dia ucap, aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian orang tadi berucap, kurang ya. Maksudnya hari, tanggal, bulan, dan tahunnya sebutkan juga. Kayak itu hajanya, sudah hai. Jadi mungkinlah bulikannya, berpikir mungkin takjub lah. Apa ilah bujur. Mungkin ngarannya manusia itu kan kadang kan dipengaruhi oleh informasi dari luar kan langsung berpikir, tapi kadang mungkin berpikirnya kada hendak di situ, mungkin di rumah kan. Keren ya lah, bahasa yang keren juga bang. Artinya kalau nyanong salah ajarlah, salah kan langsung bisa bawa hual, bisa kada jadi bangga takbir, tapi kan cukup memadahkan kurang tanggal, kurang hari, orang udah mulai aja masing-masing. Mungkin pas di rumah kan hanya terpikir, hilah kurang lah,
Nah, seperti itu, Pak. Dan ini sedikit terakhir, ulun cepat aja dikit. Di kitab ini itu konsepnya itu jujur aja kayak sejenis tanya jawab sih, Pak. Ya. Nah, di sini wahuna mas'alah idza qala qailun. Nah, ini ada masalah, ada orang bertanya nih, Pak. Qalu mulabbi, ya. Qalu mulabbi. Bagaimana dengan talbiyah? Nah, kan mungkin talbiyah kan tahu tuh, labbaik Allah umratan, labbaik Allah hajjan. Allah belum diberi rezeki lagi untuk ke sana. Ya, tapi alhamdulillah udah daftarnya, Pak. Jadi gara tahu, mungkin yang bagian yang pernah umrah mungkin tahu nih, apakah seperti inilah. Labbaik Allah umratan, ya. Labbaik Allah hajjan. Nah, ini pertanyaannya, wa labbaik Allahumma umratan wa hajjan, alaysa hadza nutqan bin niyat. Apakah ini juga disebut dengan niat? Permasalahannya. Kan ada orang sebagian nih, ya Allah, labbaik Allah umratan, labbaik Allah hajjan. Itu kan dinyaring itu. Ya kan? Adalah sir. Adalah tersembunyi. Nyaring. Siapa yang pernah umroh, Pak? Ada diucapkan lah. Oh itu. Tersir? Zahar? Hah? Jahar. Nah, ini ada pertanyaannya. Di pertanyaan ini ada pertanyaan. Tuh, Bang, yang diucapkan itu jahar, berarti pian mengucapkannya dengan jahar niat. Nah, dijawablah. Fal jawabu la hadza min izhari, ya, syairatin nusuk. Maka jawabannya tidak, ya, mengungkapkan talbiyah itu bukan termasuk daripada niat, tapi termasuk dari menampakkan syiar ibadah, ya, menampakkan syiar ibadah. Walihada qala ba'dul ulama, dan sebagian daripada ulama, ya, berpendapat inna talbiyata fin nusuk, ya, ka takbiratil ihram fis shalah, bahwasanya talbiyah itu, ya, adalah kedudukannya itu, ya, talbiyah itu maksudnya dalam ibadah. Nusuk itu artinya ibadah, atau haji dan umroh makanya ada aplikasi nusuk, ya. Oke. Bahwasanya ibadah dan haji umroh itu kedudukannya itu sama seperti takbiratul ihram dalam sholat. Nah, jadi bukan niat. Jadi kedudukannya itu ulama berpendapat kedudukannya itu sama dengan takbiratul ihram. Kira-kira adakah takbiratul ihram yang dalam hati? langsung lah bagian pian kerja yang mulainya yang di ujung-ujung sana kerja yang mengangkatnya. Tiba-tiba yang di muka mengangkat. Lalu itu ada yang kayak apa? Ini gambarannya tuh imam mangkat kada berbunyi, ya kalau, lalu yang di belakang umpat, yang belakang juga modelnya tuh kada bimbay lah, karena nah tapi kan takbiratul ihram karena disuarakan, didaharkan sama kan. Nah, jadi pendapat ulama, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya talbiyah itu dalam ibadah itu kedudukannya adalah seperti takbiratul ihram dalam sholat. Nah, seperti itu, Pak. Fa idza lam tulib balam yan akidi ihram, ya. Jika Anda tidak mengucapkan, ya, talbiyah, nah ini kama annahu law lam tukabbir takbiratul ihram lis salati ma'an aqadat salatuka, ya. Maka jika kamu tidak tidak melakukan talbiyah, maka kamu tidak seperti takbiratul ihram dalam salat, ya. Maka ihrammu itu tidak sah, dianggap tidak sah, sebagaimana jika kamu tidak melakukan takbiratul ihram dalam salat. Maka salat Anda tidak sah, rukun loh, Pak. Rukun salat kalau pian tinggalkan batal. Nah, seperti itu. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya talbiyah. Jadi kalau misalkan ada yang betakun, kan talbiyah nyaringakan. Nah, udah tahu jawabannya kan. Udah tahu jawabannya. Tapi gini, Pak, namanya ulama itu kan enggak maksum. Ada pendapat, makanya kan sebagian pendapat, hanya jurulun satu referensi buku ini sangat-sangat jauh lagi ke keilmuan. Bahwa sudah bila bercampur dengan namanya ilmu atau sudah masuk dengan universitas, itu tuh hibah ilmu di dalam situ makin bahalus. Yang ibarat yang merasa gagah pada saat sudah memasuki lautan ilmu,
atau masuk universitas ya udah, mohon maaf misalnya doktoral kan ilmu IPS misalkan, masuklah universitas tuh banyak, mungkin lah biar mengajar di seluruh fakultas itu. Ya enggak kan, karena ilmuwan kita cuma di situ. Ya udah. Walihada laisa minas sunati an naqulu ma qalahu ba'duhum, dan atas dasar inilah ya bukan termasuk bagi bagian sunnah jika kita mengucap Allahumma inni uridu nusuka umrata. Nah ini ada, dan ini apa ya, bukan termasuk bagian sunnah kalau kita mengatakan Allahumma ini, ya Allah sesungguhnya aku ingin beribadah umroh. Itu bukan daripada sebagai ibadah tadi, yang seperti yang pendapat yang mengatakan apa usolli tadi ya Pak, au uridu hajja fayassirhu li anna hadza dzikru yahtaju ila dalilu wala dalil, ya, atau menginginkan daripada ibadah haji, ya maka mudahkanlah ia bagiku hal ini, ya, dikarenakan ucapan tersebut adalah sebuah zikir yang memerlukan dalil, sedangkan tidak ada dalil yang mendasarnya. Jadi kalau sudah kita mengucapkan bahwasanya ini niat, itu kata beliau perlu dalil, dan dalam hal ini tidak ada dalil kata beliau. Ini bukan perkataan ulun, kutip dari kitabnya juga. Ya, jadi, nah dan ini yang terakhir, idza inkiru ala man nataqa biha, oleh karena itu aku, kata penulis, kata beliau, mengingkari, ya, mengingkari orang yang melafalkan niat tersebut. Nah, walakin bihudu'in bi an aqulu lahu, akan tetapi teguran itu harus disampaikan dengan tenang dan lembut. Ya. Ya, jadi beliau ini menyampaikan ada perbedaan. Nah, ulama aja mengatakan akan tetapi, kata beliau, ya, perbedaan ini, tegurannya itu kepada orang yang melakukan itu harus disampaikan tenang dan lembut. Nah, ini catatan penting, garis bawah. Jangan nak membawa perang. Ya, jangan membawa terang. Ya akhi, hadhihi ma qala an-nabiy sallallahu wala asbahu fad'a. Ucapan niat itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW maupun para sahabat. Jadi kesimpulannya intinya apa? Maka tinggalkanlah. Nah itu aja Pak. Maka tinggalkanlah. Kalau pengen mengambil pendapat beliau, nah monggo, kalau ada pendapat yang lain masing-masing. Kalaupun ada terjadi perbedaan tadi apa? Ucapkanlah dengan tenang dan lembut. Kalau orang tidak mengikuti, ya udah, yang penting kan sampaikan, udah, seperti itu. Ya kan Pak? Nah, cari referensi lagi, ya, dan yakin dengan apa yang kita, karena kalau digabung-gabung intinya salah satu aja, misalnya pengen ya kan. Nah, kalau ada yang sebutin niat, sebutin zahar, sebutin praktekkan ketiga-tiganya. Nah intinya di sini, masya Allah banyak ilmu daripada walaupun terjadi perbedaan tetap santun dan sopan, tapi beliau menyarankan untuk tinggalkan. Mungkin itu dulu Pak yang bisa ulun sampaikan. Alhamdulillah dari 3 pertemuan ini telah kita bahas tentang hadis yang pertama tentang niat. Padahal masih ada tentang apa itu hijrah di sini lengkap. Pokoknya dalam satu hadis itu ada sekitar 16 lembar lah penjelasannya. Dan ulun secara pribadi memohon maaf, ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan ulun menyadari bahwa segalanya kesalahan itu datangnya dari ulun dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.